Contoh berulang. Jadi ngomongnya gimana? Dekam. Jadi baik pendahuluannya aku bilangin. Ya mungkin kalau soal pendahuluan mungkin harus sama tetap. mungkin kalau pendahuluan tuh pakai yang tadi boleh, mungkin tapi juga bisa ditambahkan. Misalnya ditanya kira-kira kalau misalnya hari ini meninggal gitu ya, atau misalnya besok gitu, kira-kira kalian tuh percaya nggak kalian tuh ada kehidupan lagi atau just finish di dalam dunia ini, atau mungkin nanti lo cari kayak film Kristen atau nanti contoh saya bisa bagikan trailer filmnya. Cari di YouTube nanti mungkin terusan bisa bantu cari mungkin beberapa film trailer kasih mereka lihat gitu. Nah nanti direct pointnya adalah melihat bagaimana pemikiran mereka. Kira-kira kalian setuju nggak nih kalau misalnya nanti kalian mati itu ada kehidupan yang lain atau hanya selesai sampai sini? Karena itu ya nanti menjadi counter pemikiran agama-agama yang ada. Mungkin kalau mereka yang selama ini hidup di dalam keluarga Buddha, mereka nggak percaya surga, mereka lebih pilih percaya soal nirwananya gitu. Reinkarnasi. Nah jadi nggak apa-apa kita mereka punya pemikiran seperti itu. Setidaknya mereka sudah punya satu kesamaan bahwa ada kehidupan yang ada kehidupan lagi gitu loh. Beda dengan orang yang mungkin tidak percaya sama Tuhan, mereka nggak melihat bahwa akan ada kehidupan lagi. Ya ini hanya hidup yang ya udah hari ini. Makanya biasanya orang yang ateis dan sebagainya, mereka akan bilang bahwa ya hari ini aku hidup ya untuk hari ini, atau misalnya aku makan untuk hidup untuk makan misalnya gitu. Gitu. Jadi mereka akan menggunakan kesempatan waktu itu gitu loh. Nah jadi lose-lose boleh tambahkan kalimat itu atau misalnya lose-lose cari trailer film untuk direct point itu. Supaya apa? Supaya ketika bisa menjelaskan hal itu nanti bisa masuk tuh ke bagian soal Matius 28-nya sama pembahasan tentang Injilnya. Karena kan itu goal salah satunya yang mau dicapai, untuk melihat bagaimana di dalam perintah Tuhan Yesus itu untuk pergi memberitakan Injil, memuridkan itu untuk apa gitu, selain daripada yang menjadi murid itu sendiri. Nah itu bagian yang perlu diperhatikan untuk di bagian pendahuluan di awal. Nah kemudian untuk judul tadi sudah diskusi sama Sian, kami sepakat sih kalau misalnya mungkin judul bisa diganti. Maksudnya mungkin agak-agak gimana gitu ya dengan kata spiritual reproduction ini. Mungkin kita lebih prefernya ganti judul untuk menghidupi Injil dan menginjili hidup. Menghidupi Injil dan menginjili hidup. Nah itu juga judul buku yang saya lagi pesan nanti Mas bisa baca gitu. Nah itu dari Pak Sensenjaya. Nah jadi judulnya menghidupi Injil dan menginjili hidup gitu. Nah mungkin itu usulan soal judul gitu ya. Kemudian untuk soal konten, menurut saya tidak ada banyak masukan untuk konten. Menurut saya kali ini Somi Jesus sudah cukup sangat baik sekali menjelaskan banyak hal, memberikan ayat-ayat yang cukup core untuk bisa dijelaskan dan dimengertikan oleh kita maupun juga oleh anak-anak. Jadi paling maksud perhatikan saja soal misalnya tadi soal kata itu ya pergi gitu ya, go, itu juga penjelasan yang sangat baik yang mungkin Lose bisa tegaskan ke mereka. Jadi Lose bisa ajak mereka berpikir bahwa ini bukan soal bagaimana pergi ke suatu tempat, tapi bagaimana selama di dalam perjalanan. Ya inilah journey itu. Jadi selama kita hidup itu menjadi bagian kita. Mau kalian ke tempat les, mau kalian pergi makan, mau kalian pergi liburan ke rumah teman atau apa, ada selalu kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, kita nggak bahas soal perintah ininya ya, perintah utamanya ya yang menjadikan murid, membaptis dan sebagainya, tapi penekanan kata go itu. Nah, kenapa ditekankan kata go? Supaya itu bisa selaras dengan tujuannya untuk pergi penginjilan. Karena kan makanya kenapa selain dia menjelaskan soal Injil, dia kaitkan dengan apa itu penginjilan. Gitu. Nah, di bagian materi soal Injil, menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Lose bisa lihat di bukunya, itu sudah dijelaskan banyak hal. Mungkin dari di slide yang dibenarkan, saya lupa di slide yang apa itu. Dibenarkan, itu mungkin ditambahin aja untuk dibaca dari 2 Korintus 5 ayat 21. Masalah.
itu ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Maksudnya supaya mengerti maksudnya apa yang dikatakan dengan yang ada, coba baca. Oh, ada ya. Nah, itu yang mungkin ditekankan gitu. Maksudnya dengan dibenarkan itu artinya sebenarnya kita tuh memang tidak punya kebenarannya, tapi melalui Kristus kita diberikan kebenaran itu. Sehingga ketika Allah Bapa melihat kita, dia melihat kebenaran Kristus. Makanya dikatakan oleh, saya lupa mana saya berkhotbah. Dia bilang tokohnya itu dia bilang di salib itulah kita itu Kristus itu mengambil dosa kita, dan melalui salib itu juga lah kita mendapatkan kebenarannya. Jadi karena Kristus yang benar itu mati di kayu salib menjadi dosa karena kita, dan di peristiwa itulah yang dimana kita itu mendapatkan kebenarannya. Sehingga ketika Allah Bapa melihat kita, dia melihat kebenaran anaknya di dalam kita. Sehingga itulah makanya kenapa terjadi rekonsiliasi antara manusia dan Allah gitu. Nah itu hal yang menurut saya perlu ditambahkan atau ditekankan lebih tepatnya, karena tadi kan sudah ada ayat yang sudah dibacakan. Mungkin itu perlu ditekankan lagi sebagai pengertian tentang yang dibenarkan itu gitu, melalui kebenaran Kristus. Nah kemudian tadi kan ada bahas soal apa itu Injil, maksudnya dari yang Somi Jisa, dari yang Mas Daniel, dari Mas Lewi. Menurut saya nggak ada yang salah menurut saya. Mungkin lebih tepatnya soal ini sih. Kalau yang dari tadi kan yang dari Somi Jesus itu kan punya 4. Salah. Mejanya kebalik. Punya 4 kata penting ya. Tadi apa maksud? Dosa, kematian dan kebangkitan Kristus, iman, Yesus adalah Tuhan. Kematian, kebangkitan. Kristus, iman, Iman. Kematian dan kebangkitan itu jadi satu Iya, istilah. kematian dan Oh. kebangkitan. iman, Yesus adalah Tuhan. Nah ini kan mungkin dari Somi Jesus ngasih 4 kata penting ini. Cuman menurut saya Rasulullah nggak perlu bingung. Kayak misalnya tadi kan Mas Daniel bilang Injil itu adalah kabar baik, kabar yang baik bagi manusia karena berdosa. Nah itu tinggal dijelaskan, tinggal tarik aja ke sini Ustaz. Jadi Somi Jesus itu kasih 4 poin penting ya, kata penting dari Injil. Jadi dari pengertian Rasul Daniel. Nah baiknya itu seperti apa gitu? Baiknya itu seperti apa? Karena kita berdosa, ya udah jelaskan lah, masuk ke bagian ini, gitu. Terus kayak Rasul Lewi tadi gitu kan menjelaskan seperti apa kekuatan Allah, iya kan? Kekuatan Iya. yang menyadarkan kita lah bahwa kita adalah manusia berdosa dan Ya dari kita Roma percaya, kan. ya. Nah, ya itu tinggal dijelaskan kekuatannya seperti apa gitu loh. Ya ini, gitu. Gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Kalau di Somi Jesus kan langsung literal kasih poin pentingnya. Jadi maksudnya Somi Jesus tuh kasih apa ya, boundaries, batasan, biar kita tuh ngerti kira-kira ketika kita mau jelaskan Injil itu apa, ya ini poin pentingnya. Tapi nanti pengkalimatannya gimana, Rasul mau tarik gimana pun, yang penting nggak keluar dari ini aja. Nah Injil yang lain. Yang penting ini aja dulu gitu. Dari sini gitu. Kalau Yang lain ada. gitu ya. Terus nanti apa? Tadi kan Rasul juga ada bilang soal apa? Yang di slide apa tadi? Yang maksud apa di slide itu penguasa hidup, tapi Rasul bilang mau ganti jadi apa? Dan penguasa. ini kan, Ya. ini kan Dia adalah penguasa. dia adalah penguasa hidupku. Jadi fokus. Jadi fokus hidup gitu. Iya, tinggal ditambahin aja loh penguasa hidup dan fokus hidup. Ya. Sama aja kan. Yesus adalah fokus hidup gitu. Nanti ubah atau tetap Nah, aja. ditambahin aja, ditambahin aja. Maksudnya nggak perlu diubah karena itu juga memang menunjukkan memang ya dia Fokus adalah hidup penguasa lah. hidup kita itu Ya, hal yang iya. harus ada gitu. Tapi di luar daripada penguasa itu ya kita juga sadar bahwa dia adalah pusat hidup kita, gitu. Nah, mungkin itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin maksudnya saya juga melihat tadi ada diskusi juga sama Mas Yan. Mungkin Rasul perlu perhatikan di bagian ini. Kalau misalnya nanti ketika Rasul ngajar gitu ya,
ketika Losloso mengajar kepada anak-anak, kita perlu melihat kondisi anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak kita itu adalah anak-anak yang cukup aktif, gitu ya, mungkin Losloso bisa banyak berinteraksi dengan mereka. Maksudnya itu akan lebih menyenangkan dan fun, karena mereka pasti akan beri feedback. Tapi saya percaya juga, Losloso pasti akan ciut juga ketika anak-anaknya pasif, Losloso paksa dengan tanya gitu. Kadang-kadang saya juga konfirm kalau audiensnya ditanya nggak jauh, juga saya nggak akan paksa tanya gitu. Justru itu bikin saya makin grogi, makin kacau nanti. Jadi kalau misalnya aktif, oke Losloso untuk adanya interaksi itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya kebanyakan pasif, gitu ya, mungkin Losloso bisa pilih saja beberapa slide yang mungkin dijadikan pertanyaan atau diskusi sama mereka. Contoh, kayak misalnya tadi Losloso kan tanya tuh dari soal Injil itu apa, terus tanya menurut kalian itu apa, terus masuk ke slide dosa, tanya lagi dosa itu apa, gitu kan. Nah jadi mungkin bisa dipilih aja Losloso, kira-kira di poin mana yang Losloso pingin ajak diskus sama anak-anak. Kalau dirasa ketika diskusnya di slide soal Injil, mungkin Losloso pikir kayaknya mereka nggak terlalu ngerti juga, jadi mereka makin nggak mau jawab. Mungkin slide itu nggak usah dipaksa untuk interaksi, tapi mungkin lebih banyak interaksinya di mana soal slide dosanya misalnya. Menurut kalian contoh dosa itu apa aja misalnya. Nah itu akan lebih memudahkan interaksi supaya kita pun juga nggak kena mental pas di depan gitu kan. Bahaya juga gitu, jadi kita bisa kacau juga. Nah jadi Losloso bisa pilih dan atur saja, diatur, dipilih slide mana yang mau Losloso untuk ajak mereka interaksi. Dan kalau misalnya di dalam dua kondisi ini Losloso bisa atur, di akhir khotbah misalnya setelah selesai ngajar gitu ya, pas pulang di sini Losloso juga bisa ambil waktu sebentar, misalnya coba tanya, review lagi. Nah ini usulan dari Sian ya Losloso. Saya bilang kalau boleh ada interaksi ulang, mungkin ditanya kira-kira hari ini belajar apa, atau sudah ngerti atau belum gitu. Ya saya pikir itu selalu kita lakukan lah biasanya. Udah ngerti belum, ada yang mau tanya nggak atau apa? Diam dong. Diam. Ya itu kan banyak dia mungkin ya bisa lah ditunjuk gitu ya, atau ambil nomor dia aja ya, nomor prize. Oke, nomor 5 1 2 3 4 5, coba kamu ulangin tadi belajar apa misalnya. Ya, jadi mungkin perlu ditambahkan lah gitu ya, apalagi ini istilahnya penutup di triwulan 1 ini gitu. Ini kan penutup nih ya. Bolehlah kita ambil waktu gitu ya, tapi mungkin supaya nanti memang ada waktu di bagian ini, jangan terlalu panjang di bagian pengajarannya, karena kan mengingat ada yang ikut mau baca terang, ada yang mau latihan gitu ya, jadi supaya nggak kelamaan gitu. Kemudian biar Losloso bisa tahu juga untuk hal-hal ini, mungkin Losloso boleh latihan gitu ya, maksudnya kan kemarin kita sudah belajar soal metode gitu ya, kita udah belajar melihat dari Bu, Lu, dan Tuk gitu ya. Memang kalau dari kita lihat dari Show Me Jesus itu sebenarnya sudah cukup membantu memberikan suatu kerangka pengajaran. Tapi sekali lagi Losloso itu buku, itu pedoman. Jadi artinya dia akan membuat itu bersifat informatif. Itu hanya berdasarkan informasi saja yang mereka buat. Jadi Losloso boleh latihan membuat dengan kerangka dari Show Me Jesus itu apa. Losloso bisa tambahkan, misalnya di hook tadi, berarti hooknya itu bahas soal pertanyaan, gitu ya. Benar, pertanyaan, terus ada trailer film gitu. Nah nanti setelah itu di bagian booknya tadi kan ada soal amanat agung, ya, ada amanat agung. Terus di bagian sini ada soal apa itu Injil, terus apa itu penginjilan. Nah jadi Losloso belajar dari sini, Losloso buat kerangkanya. Jadi dibikin di dalam PowerPoint pun Losloso bisa dari awal sebelum masuk ke book ini, Losloso bisa kasih ini outline ke anak-anak. Jadi mereka pun mungkin yang lebih nangkep soal kerangka atau big map point, mereka akan nangkep, hari ini saya belajar melihat outline-nya apa, gitu ya. Outline-nya tuh ya inilah 1, 2, 3 gitu. Itu lewat isinya. Nah setelah itu bagian look-nya apa sih yang bisa kita perhatikan di sini? Nah, sekali lagi lah review poin penting dari ini apa. Tapi jangan lupa yang salah satu yang harus di reminder lagi di sini selain daripada 3 ini adalah
soal bagaimana Kristus itu sendiri atau yang disebut dengan Injil. Nah, nanti bagian untuk ini yang tadi Losa Yu bilang ikut KKR, kan ada tadi. Nah, itu bisa ditekankan di bagian untuknya gitu. Jadi Losa belajar supaya Losa pun bisa memiliki struktur yang lebih rapi, dan ketika anak-anak melihat itu dan dikasih sedikit spoiler di sini soal outline-nya atau apa, itu juga mungkin menolong mereka. Gitu. Itu aja sih dari saya. Ada apa? Itu. Iya, baik. Iya, kalau saya lebih menyoroti bukunya sih ya kan. Ini bukunya, oke, bagian ini tuh cukup luas. Jadi ada konsep tentang Injil, kemudian ke bagian penginjilan gitu. Mungkin yang perlu saya bisa tambahkan ada beberapa itu. Kan menurut saya ini buku ini lebih banyak menekankan hal-hal yang maksudnya terlihat, atau istilahnya inilah apa, fenomena gitu ya. Jadi yang terlihat apa, cara penginjilan, cara PI, KKR, atau misalnya tadi ada undang yang apa namanya, unsafe people ya, yang yang belum terselamatkan, itu kan yang terlihat di luar. Tapi sebagaimana buku ini punya tema spiritual reproduksi ya, kata reproduksi sendiri kan memang secara biologi ada tindakan, terlihat ada tindakan, tetapi kan ada juga bagian dalam apa yang dipunya. Karena kalau misalnya bagian dalam yang tidak terlihat itu tidak ada, ya impoten gitu, tidak bisa bereproduksi. Maka ada satu bagian penting yang mungkin yang saya bisa tambahkan adalah ini, istilahnya begini ya, atau istilahnya yang tidak terlihat. Jadi fenomena, nah ini kita terlihat nih fenomenanya, ini istilahnya itu di dalam. Nah, judul tadi yang saya sepakati sama contoh CJ itu adalah kan menghidupi Injil. Nah, fenomena ini adalah menghidupi Injil. Jadi saya banyak bertemu dengan remaja sekarang tuh dengan Injil nggak mau, karena merasa munafik ngomong Injil tapi lunya merokok gitu kan, atau misalnya apa, tawuran yang tadi Mr. John pakai contoh tawuran anak remaja, karena mereka jago mungkin untuk PI, jago untuk KKR apa, tapi tidak menghidupi Injil itu. Jadi mereka hebat dalam menginjili hidup tapi kurang menghidupi Injil. Maka ya bagaimana mungkin perlu kalau untuk anak remaja ya ditekankan bahwa kita yang udah orang percaya perlu ada perubahan. Mungkin bisa ditanya seperti ini ya, dosa apa yang sudah kamu kalahkan gitu. Mungkin itu bisa membuat mereka berpikir sudah sejauh mana mereka berubah begitu, untuk supaya mereka bisa menghidupi Injil. Karena kalau anak-anak remaja gitu tidak menunjukkan perubahan, mereka menginjili, nanti takutnya bisa seperti yang ada di Matius ya, yang dia ngomong ke Tuhan, Tuhan aku udah menginjili, aku udah mengusir semuanya, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Ya mungkin karena ya apa namanya, dia sendiri nggak menghidupi Injil. Mungkin begitu salah satu konsep yang penting buat anak remaja ya. Bisa tanya itu sih, apa kamu masih sulit mengalahkan dosa apa malas atau melawan orang tua, mungkin bisa diajak remajanya berpikir itu sih. Mungkin dari saya itu. Thank you. Mungkin dari Losa mungkin ada yang mau